materi yang berjudul dari tafsir Ibnu Katsir yang tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak bersama, semoga apa yang kita sampaikan akan menambah ilmu bagi kita guna meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara nanti ada pertanyaan dari para jemaah dan insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Kemudian untuk acara penutup seperti biasa, para jemaah jangan pulang dulu, kita ngobrol bersama di teras masjid. Segera dari kami sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in 'aliman. Segala puji milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yang habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak, pagi hari ini insyaallah saya akan berbicara tentang person kanjeng Rasulullah. Kadang-kadang kita sering berbicara Nabi Muhammad, tapi kadang-kadang kita belum tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu secara personal seperti apa. Dalam kehidupan apapun yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad itu merupakan wahyu. Jadi apapun yang berkenaan dengan Rasul itu semua adalah wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Apapun yang diucapkan Rasulullah, tindak dan tingkah Rasulullah itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita ini sebagai orang-orang yang hidup di setelah baginda Rasul harus bangga, dan kita menganggap hal ini hal biasa. Padahal sekali lagi banyak orang yang pengen menjadi umat Rasulullah. Saking agungnya banyak ayat yang berbicara tentang keutamaan umat Rasul. Seorang ulama besar boleh mencantumkan kenapa para nabi itu pengen jadi umat Rasul. Yang paling mencolok itu salah satunya Nabi Musa. Ternyata dalam kitab Taurat itu disebutkan keuntungan umat jadi umat Nabi Muhammad itu satu, dia adalah umat yang terakhir, tapi urusan di akhirat didahulukan. Itu salah satunya yang dari umat Nabi Rasul. Jadi kita ini umat yang terakhir, tapi nanti di akhirat kita yang paling duluan diurus oleh Allah. Yang kedua, keutamaan umat baginda Rasulullah SAW itu yang ada yang bikin Nabi Musa alaihissalam beliau menjadi iri pengen menjadi umatnya. Umat Nabi Muhammad itu ketika dia melakukan, ketika ingin berkeinginan melakukan kebaikan, itu sudah dicatat menjadi kebaikan. Niat aja sudah jadi dicatat, dan ini tidak pernah terjadi kepada umat-umat yang lain. Jadi dan terlalu banyak lah kalau saya sebutkan berbicara tentang keuntungan jadi umat baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya gini Pak, Kanjeng Rasul itu memiliki sifat yang wajib. Wajib ada berapa? 4. Sifat Rasul yang wajib itu apa? 1, sidir. 2, amanah. Yang ketiga, atonah. Keempat, tabligh. Wasbah. Dalam kitab akidah ini sifat yang 4 yang wajib di Rasul itu ternyata sifat yang nempel dengan wahyu. Kenapa maksudnya dengan wahyu? Kata para ulama,
Karena ketika Rasulullah menyampaikan kepada kita ayat-ayat Quran yang itu adalah sumbernya dari Allah, sulit kita percaya kalau yang ngomong itu adalah pembohong. Maka Rasul itu wajib apa? Siddiq. Rasul itu Pak, tidak pernah Pak bohong. Ini Pak, ada orang yang ngomong gini, Nabi Muhammad itu ketika lagi kecil ya udah anak seperti anak biasa. Itu belajar dari mana dia ngomong? Nabi Muhammad dianggap sebagai anak biasa. Allah itu ketika menciptakan Nabi Muhammad, mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Nabi Muhammad itu selalu berada dalam pemeliharaan Allah. Punten anak kita dulu lagi kecil pernah bohong. Nah itu anak kita. Lantas menyamakan anak kita dengan baginda Rasul. Rasul itu mulai dari kecil, sampai tutup usia belum pernah bohong. Nabi Ibrahim itu pernah bohong selama hidupnya 3 kali. Sampai kebohongan Nabi Ibrahim alaihissalam ada dalam Quran dan ada dalam hadis. Bapak-bapak punten, bapak salinten seberapa kali Pak? Pak? Bu, bohong sehari berapa kali? 3 kali. Oh, ya. Pak, punten, kalau bapak ngomong kemudian saya usah dapat wahyu, orang mau gimana percaya? Jangan ketentangkan istrinya aja nggak percaya Pak. Karena yang tahu modal suami itu istrinya. Suami saya mah pembohong. Bagaimana percaya? Kita harus mempercayai orang pembohong. Tapi Rasul, Pak, mulai dari kawan sampai dengan lawan itu percaya kepada baginda Rasulullah SAW. Oke. Yang kedua apa nih? Pak, kalau kayak di sini lingkungan ini, sekarang itu kalau bapak-bapak pengen bepergian, ya udah pergi aja. Zaman dulu itu kalau bepergian itu harta, karena harta itu tidak seperti sekarang. Ya. Harta itu zaman dulu tidak ada dalam tabungan, tidak ada dalam di bank, enggak. Tapi harta itu berwujud. Kalau punya emas ya emas. Maka mereka ini kalau tetangga mereka ingin bepergian, maka punten harta itu dititipkan kepada tetangganya yang paling amanah. Dia pilih di antara tetangga-tetangganya adalah orang yang paling amanah. Ternyata Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak dititipin sama tetangga-tetangganya. Baik itu lawannya ataupun orang yang gak senang kepada Rasul, tapi ternyata mereka percaya kepada Rasulullah. Ini salah satu amanah Rasulullah SAW. Kalau orang biasa nggak mungkin. Pinter, Pak, sulit kita mempercayai orang bodoh. Ngomongnya banyak, tapi bodoh. Maka Rasul itu harus apa? Pakon. Yang terakhir tabligh. Terakhir apa itu? Tabligh. Apa itu tabligh, Pak? Menyampaikan. Pak, benar, kita punya teman akrab gitu. Dia melakukan kesalahan. Kita kadang-kadang punya perasaan gak enak, Pak, negurin. Istri kita salah. Aduh. Kita ini kadang-kadang menyampaikan sesuatu itu ada rasa tidak enak. Rasul gak peduli, Pak. Apakah setelah Rasul itu tidak ada kepentingan? Apakah orang itu setelah diberikan hukuman ayat sama Allah, apakah dia mau menerima atau tidak? Dia mau nyaman atau tidak? Nanti dia menjadi musuh atau tidak? Gak peduli Rasul itu. Nah ini yang disebut dengan apa? Tabligh. Rasul itu kebayang apa? Melarang mabuk di tengah-tengah orang lagi pada mabuk. Rasul itu mau melarang berjudi di tengah-tengah orang lagi berjudi. Rasul itu pada saat itu melarang perbudakan di tengah-tengah dunia pada saat itu mengakui adanya perbudakan. Jadi kita ini dibandingkan dengan Rasulullah belum ada apa-apanya, Pak. Jadi keberanian Rasulullah SAW itu kebayang gak? Dunia waktu itu melakukan perbudakan dan Rasul menentangnya, Pak. Sendirian beliau itu.
Ini yang disebut dengan tablignya Rasulullah. Pak Abu Lahab itu kebayang pamannya, paman sendiri. Orang kaya, Abu Lahab itu orang kaya, pejabat. Dalam Islam itu mohon maaf Pak, kenapa yang namanya ulama nggak boleh dekat dengan para pejabat? Ketika para pejabat itu melakukan kesalahan, ulama tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Negurnya itu pas setengah-setengah, apalagi sudah kalau udah ada kena amplop Pak. Yang haram jadi halal. Jadi apa? Itu kan jelas hadisnya. Yang namanya ulama itu tidak boleh bercampur gaul dengan apa? Pak mohon maaf, Abu Lahab itu orang kaya. Dia punya kedudukan, dia punya jabatan. Kekayaannya luar biasa, istrinya Ummu Jamil. Tiba-tiba Allah menurunkan ayat tabat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu malu wa ma kasab sayasla naran wa mar'atuhu hamalata. Kabayang ayat tadi diturunkan Abu Lahab jeung keluarganya calon penghuni neraka. Itu ayat diturunkan jelema aya keneh bari pamanna. Kira-kira kumaha Pak? Kalau kita aduh itu enak paman. Rasul nggak ada. Itulah yang disebut dengan tabligh Rasulullah SAW. Jadi ada sifat dan 4 sifat yang tadi kata para ulama itu nempel dengan wahyu. Tapi ternyata Rasul itu punya sifat yang wajib secara person untuk Rasul. Apa itu? 1 kepada person Rasul. Ma ba'atsallahu nabiyyan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi di antara kalian kecuali nabi itu adalah orang yang penampilannya mesti yang terbaik daripada umatnya. Jelas tak? Jadi nabi itu secara personal itu harus lebih apa? Harus lebih apa? Menarik, baik, bahasa Arab, ganteng daripada umatnya. Maka mohon maaf, tidak ada nabi yang jelek. Ustaz, dari Nabi Sulaiman ganteng. Nabi Adam ganteng. Nabi Musa ganteng. Tidak ada nabi ini yang person kepada nabi. Jadi nabi itu secara person harus menarik orang. Ngaku jadi nabi tapi beungeutna goreng. Eleh umatna kan eleh naon atuh? Bu, saya mengatakan begini, lamun ayat jalma ngaku jadi nabi, umpama orang ngaku jadi nabi tinggal heula namanya. Beungeut. Karena yang jelek itu tidak mungkin jadi nabi. Jadi person nabi itu harus menarik. Jadi itu hadis Rasulullah, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali ternyata secara pribadinya juga apa? Menarik. Nabi Yusuf ganteng apa? Allah, Nabi Yusuf itu ganteng. Nabi Yahya, Nabi Isa, semua nabi itu apa? Dan Pak, kalau Bapak pengen tahu, ini tolong beli lah Pak. Kalau Bapak pengen tahu tentang fisik Rasul ataupun tata cara jalan Rasul, makan Rasul yang berhubungan dengan personal Rasul, baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu bukunya tipis loh. Karangan Imam At-Tirmidzi. Ibu boleh loh. Syama'il Muhammadiyah. Kalau ibu pengen tahu perjalanan Rasulullah, mulai beliau lahir, ini perjalanan hidupnya, mulai lahir sampai dengan meninggal, nama kitabnya Rahimul Makhtum. Banyak, ada fikih sirah, banyak itu kitab-kitabnya. Tapi yang sudah banyak masyhur dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu 2 kitab itu. Maka Bapak akan tahu bagaimana kebayang fisik Rasulullah SAW. Ternyata dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, itu bab pertama itu berbicara tentang fisik Rasulullah SAW. Disampaikan
Hadisnya banyak dan orang yang meriwayatkannya bukan satu, dua, tapi dan rata-rata yang meriwayatkan tentang fisik Rasulullah adalah orang yang dekat dengan Rasulullah. Ada Anas bin Malik, ada sahabat Barra, ada sahabat Ali bin Abi Thalib, ada sahabat Ibnu Abbas. Semua sahabat yang tadi ketika menggambarkan sifat Rasul, fisik Rasulullah SAW, bagaimana Rasul itu tidak tinggi, tidak pendek, bagaimana kulit Rasulullah, segimana rambut Rasulullah SAW, berapa uban yang ada di mana? Di rambut Rasulullah dan jenggot Rasulullah SAW. Ternyata semua para sahabat yang meriwayatkan tentang fisik Rasulullah, kesimpulannya apa? Kami belum pernah menjumpai manusia seindah baginda Rasulullah SAW, baik sesudah ataupun setelah meninggalnya Rasulullah. Jadi Rasulullah, Masya Allah. Ada kitab yang para ulama yang paling terkenal dan sebagian masyarakat sering dibaca, dan mungkin kalau di beberapa tempat dianggap itu mantra, kita berjanji kan. Namun aja bang berjanji itu macam mantra naon. Berjanji itu sifat Rasulullah tentang karakter Rasul dan perjalanan Rasulullah yang dibikin syair. Karena berjanji anu maca teu apa, nu nyalahkeun sama teu ngarti. Biasanya itu yang terjadi hari ini kan. Jadi orang berjanji disalahkeun, anu macana teu ngarti. Keur maca naon duka. Nu nyalahkeun sama teu ngarti, padahal berjanji itu apa? Berbicara tentang sejarah singkat baginda Rasulullah SAW, siapa personal Rasulullah SAW. Dalam kitab berjanji ataupun dalam kitab Deba disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan, atau dalam Debanya wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Kangjeng Rasul itu adalah orang yang sempurna secara akhlak dan penciptaan. Sekali lagi, ini yang nempel di mana ini? Di Rasul. Jadi Rasul itu harus apa Pak? Mana nih? Saya nggak habis pikir kan. Di Bogor pemain badminton si Ahmad Musolik ngaku jadi nabi. Ahmad siapa namanya? Di Jawa Tengah ada ajaran antara Banjar dengan Jawa Tengah itu Jawa Sunda. Namanya yang ngaku jadi nabi itu Kimin. Ngadengeng pun tadi pun dengar namanya, orang mana kira-kira? Maka kita betapa gak menariknya seorang nabi itu ningali beungeut dagingnya sorornya. Jelas itu. Jadi kalau ibu menggambarkan nabi itu Masya Allah. Sekali lagi Pak, maka kita punya kesimpulan begini Bu. Kalaulah Allah pernah menciptakan mata, niscaya mata Rasul adalah mata yang terindah. Allah pernah menciptakan hidung Rasulullah adalah hidung yang terindah. Allah pernah menciptakan bibir Rasulullah adalah bibir yang terindah. Punten ya, menurut ibu yang ganteng itu kayak siapa sih? Oh, nyebutin artis. Saya itu pun dan artis Indonesia itu kayaknya standar banget gitu. Kenapa? Ketika saya pun dan karena qadarullah saya itu hampir setiap bulan umroh gitu. Lihat orang ganteng di sana itu ya Allah gitu. Sampai kemarin waktu hajian saya pernah sampai berpikirin apa lagi di Mina. Ya di Mina kan ibu-ibu ruangannya dipisahin sama bapak-bapak. Tiba-tiba ada orang yang ngantri makanan, ngebagikan makanan. Ganteng Pak. Saya itu berpikir jelema kasep gitu. Ngebagiin makanan ke kita. Ternyata asup ke ruangan ibu-ibu rame. Saya lihat pek ibu-ibu keur di Paraloto. Keur di Paraloto saking gantengnya padahal eta jelema tahu. Ya Pak. Saya itu udah kebayang kalau orang lihat orang Arab itu yang padan tinggal di jamuannya nih Bu. Ya Allah. Kemudian saya berpikir kayak gimana sih Rasulullah? Sekali lagi, Rasul itu fisiknya harus apa? Dan saya anjurin Mbak, kita ini jangan kalah sama orang Yahudi dan Nasrani. Dan ini kritikan Mbak bagi kita. Kita ini ngaku cinta kepada Rasul, tapi itu apal karena fisiknya nih. Bu,
Pak, orang Yahudi dan orang Nasrani itu mengenal Rasul seperti mengenal anak-anaknya. Bapak kalau punya anak 3, sama gak karakternya? Beda. Seorang ibu akan tahu bagaimana fisik anaknya. Di anak di tubuh anak saya ada tanda lahir, dia tahu, Pak. Itu pun orang Yahudi kepada Rasulullah, mereka tahu tentang fisik Rasul ataupun sifat Rasulullah. Kenapa? Ternyata fisik Rasulullah dan sifat Rasulullah bukan hanya kita hari ini belajar dalam hadis, dalam kitab Zabur, Taurat dan Injil semuanya dibahas secara gamblang tentang Rasulullah. Sehingga apa yang terjadi? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengenal Rasul seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Sementara kita sebagai umat kadang-kadang bingung. Ada Rasul ke siga kumaha sih? Nah ini menjadi kritikan bagi kita ya. Selanjutnya gini Pak, Rasul itu bukan hanya ganteng, tapi ternyata fisiknya Pak, fisiknya itu 40 kali laki-laki biasa di masanya. Berarti Nabi itu apa? Wah, perkasa. Oke, mana buktinya? Kita buktikan dulu. Ustaz sarwaja 40 laki-laki ayeuna lain loh, Pak. Mohon maaf ya. Dibandingkan dengan postur tubuh orang yang hari ini, enggak, dengan sahabat. Siapa yang pernah ke Turki? Di situ ada museum kan? Bapak kalau masuk ke museum di Turki, di situ ada pedang-pedang para sahabat, ada pedang Sa'ad bin Abi Waqqas, ada pedang Khalid bin Walid. Berapa panjangnya? Berapa gedenya? Panjangnya lebih daripada 1 meter dan gedenya lebarnya. Diangkat ke bapak-bapak, wallahu alam keangkat atau itu. Moal, jamin. Berarti fisik sahabat. Dan kata para ulama, fisik Rasulullah 40 kali laki-laki di masanya. Jadi kita ini jangan menyamakan Rasul dengan beda Rasul. Dibuktikan lagi ternyata di Mekah itu ada pegulat yang waktu itu paling terkenal. Selama berkarir dia belum pernah kalah, namanya Rukanah bin Abdul Yazid. Rukanah itu pegulat, badannya tinggi, besar, belum pernah kalah. Tahu kan pegulat? Bukan bulan. Oke. Dan Rukanah pada saat itu dia berada dalam arena, lewatlah Rasul. Tiba-tiba Rukanah langsung manggil nama Muhammad. Muhammad, berani gak kamu duel dengan saya? Nabi Muhammad SAW itu Pak orangnya tawadhu, pemalu dan tawadhu. Tapi kalau ada yang nantang, lu jual gua beli. Kata Rasul, ayo naik Rasul. Kebayang yang hadir kumaha depan. Ini orang yang lagi naik daun karena Rasul itu pada saat itu menjadi pembicaraan orang. Kemudian Rukanah nantang. Dan ternyata pada saat itu kata Rukanah gini, Muhammad kita duel dengan 3 ronde. Kata Rasul, oke. 1 rondenya itu harus, kalau yang kalah harus bayar 100 ekor domba. Berarti kalau 3 ronde 300 ekor domba. Berarti coba kira-kira berapa harganya? Kamu rata-rata 3 juta berarti 800 juta coba. No. Ternyata pada saat itu Rukanah, dan ini Pak dipandang oleh para ulama tentang ini kan judi ya, betul nggak? Judi Pak. Awas hati-hati. Bisa terjadi nih ke kita. Panitia ngumpulin uang dari mana itu? Dari peserta. Itu judi namanya. Ya. Dalam bentuk apapun, olahraga rekreasi, makanya lalu peserta bayar, kemudian itu dijadikan hadiah, itu judi namanya. Halo, isi pelakunya di dia. Era misalnya tukang kamasi beri jarak rudi. Awas, itu judi namanya. Ternyata karena dengan Rasulullah itu berjudi. Kata Abu Hanifah, berjudi dengan orang kafir boleh. Tak dalilnya. Tapi kata Imam Syafi'i haram. Kenapa? Karena yang dilakukan Rasulullah itu di fase Mekah sebelum diturunkan ayat innamal khamru wal maisir wal ansab. Namun ketika diturunkan ayat innamal khamru, sesungguhnya khamr, berjudi itu haram.
Jadi Rasulullah SAW melakukan kata Imam Syafi'i sebelum ada ayat larangan. Apa yang terjadi pada saat itu? Rukanah yang tinggi besar. Rasul itu tidak tinggi, tidak pendek. Ternyata baru nempel antara tangan Rasul dengan rukanah, itu dibanting rukanah orang Rasulullah SAW. Babak pertama dia kalah, rukanah bangkit, Pak. Kaget dia. Seakan-akan gak percaya. Babak kedua sama, babak ketiga pun sama. Rukanah ternyata kalah berturut-turut selama 3 ronde. Kata Rasulullah, mana rukanah? Kambingnya. Ternyata Rukanah tertunduk dan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya yakin ini bukan manusia biasa. Rukanah itu salah satu pegulat yang masuk Islam di zaman Rasulullah SAW. Jadi fisik Rasul itu 40 kali laki-laki. Selanjutnya, Pak, masih ingat dengan kejadian perang Khandaq? Perang Khandaq itu perang apa, Pak? Perang Parit, ya, perang Parit. Perang sebenarnya yang tidak beradu fisik, Pak. Karena jumlah umat Islam sedikit, orang kafir Ahzab, mereka bikin kelompok-kelompok, mereka kerjasama dengan orang-orang kafir Quraisy, termasuk orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Maka pada saat itu dibikinlah parit. Jadi ini parit penghalang nih antara umat Islam dengan mereka tidak bisa nyebrang. Namun pada saat itu ketika pembikinan parit itu, Bu, kuda terbaik tidak bisa lompat, kuda terbaik tidak bisa. Itu parit berarti dalam banget. Dan ada satu batu yang pada saat itu, kalau batu itu tidak dipecahkan, maka orang-orang kafir Quraisy maka bisa apa? Nyebrang. Para sahabat sudah berusaha memecahkan, mereka nggak bisa. Akhirnya ngeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada satu batu yang kami nggak bisa memecahkan. Rasul pada saat itu ambil, mana parit ini, Martin, bakti sama Rasulullah, sampai percikannya terlihat sampai dengan Persia. Percikan yang kedua sampai dengan Romawi. Rasul ketika melihat percikan itu, para sahabat terkagum-kagum, Pak. Ini batu sampai kelihatan percikannya setinggi itu gimana? Kata Rasulullah, sebentar lagi Persia dan Romawi akan tumbang. Ada orang yang tertawa gak percaya. Rasul ngomong tentang tahun ke-9 Hijriah, dan ternyata, mohon maaf, tahun ke-7, tahun ke-16 Persia dan Romawi tumbang ketika di zaman Umar bin Khattab. Hanya butuh 9 tahun dari kejadian itu. Jadi sekali lagi, itu batu hancur di tangan siapa? Bapak pernah naik kuda belum? Pernah Ustaz jadi incu? Enggak teman kuda naon. Coba kuda yang anu bener kuda gitu, Pak. Anu yang lari. Oke. Nih, saya lagi ngomongin tentang fisik siapa ini? Oke. Pak, usia 53 tahun. Madinah Badar itu kurang lebih 100 kilo. Dan terjadi perang Badar pada saat itu, dan Rasul dari Madinah itu menggunakan kuda. 100 kilo pakai kuda, Pak. 100 kilo pakai motor masih mending, Pak. Tapi pakai kuda, Allah ya Karim. Berarti fisik Rasul itu bukan fisik. Jelas, Pak? Kaki istri Rasul itu 11. Berapa? Bapak ayat pemajikan 2. Atau lihat obat kuat. Jadi Rasul itu Masya Allah, fisik Rasul berbeda dengan fisik manusia. Yang selanjutnya ini ngomongin tentang person Kanjeng Rasul. Pak, Ummu Sulaim itu beliau kalau Rasul berkeringat sengaja. Beliau siapin tempat, kalau makin Rasul berkeringat beliau senang. Kenapa? Ummu Sulaim itu mengumpulkan keringat Rasul dan dijadikan parfum untuk keluarganya. Ada yang berani menyebutin Rasulullah sama dengan manusia biasa? Ini masyhur. Jadi keringat yang keluar dari Rasul itu gimana, Pak? Wangi. Ini sebuah kesalahan ketika Nabi Muhammad disamakan dengan manusia biasa.
Ari ngaji di kota teh sautak-sautik sok nanya dalil, bener teh dalilna sok karang itu Pak. Bukan saya tersinggung. Bapak punten hadis tentang Bukhari. Sanu wani ngadeurkeun hadis Bukhari. Di sini nanya nomor 181, 182. Kalau buka punya Bukhari silakan buka. Wa kadu yaqtatiluna fi wudu'ihi. Bekas wudu Rasul itu jadi rebutan para sahabat. Bekas wudunya Rasul berkumur gini Pak. Dan berkumur itu disunahkan. Kalau Bapak berkumur Pak, Bu, dan pakai siwak. Ini. Bersiwak. Nanti itu bekas wudunya buang dan itu menjadi rebutan para sahabat. Dalam hadisnya wakadu yaktatiluna, mereka yaktatiluna itu bahasa asalnya pembunuhan, rebutan para sahabat dari bekas wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis apa lagi tentang fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika di Mina dan Rasul pada saat itu bercukur untuk hajian dan rambut Rasulullah menjadi rebutan para sahabat. Kenapa? Ternyata ludah Rasulullah SAW itu ludah Rasul, keringat Rasul itu tidak berbau. Ketiak kita jam 2 kayak gimana? Rasul enggak. Jadi jangan samakan Rasulullah dengan manusia. Ini yang disebut dengan akmalana sekhalqan wa khuluqan. Beliau diciptakan sesempurnanya manusia. Oke. Jadi ada sahabat bernama Utbah. Bukan. Utbah itu bukan sahabat Rasul. Utbah itu anaknya Abu Lahab. Utbah itu punya istrinya 4. Utbah itu tidak pernah istrinya Utbah tidak mau tidur dengan Utbah kecuali menggunakan parfum. Ya, kayak ibu-ibu ya, kalau mau tidur itu pakai parfum Bu ya. Alhamdulillah. Bu kalau mau tidur itu pakainya parfum. Ya. Nah ini membalsam dipakai. Marah. Nah di Pak. Yang penting press-care ada penting yang penting. Ya Allah itu mau tidur tuh. Jadi kalau mau tidur itu pakainya apa? Parfum. Bagaimana suami kita pengen jadi menarik? Kenapa ada apa dengan istrinya Utbah? Utbah itu ternyata Utbah itu kan anaknya Abu Lahab. Utbah itu berarti dengan Rasulullah SAW itu ada kakak. Benar kan? Muncul kurang sudah makapi adik kapi nawan. Kapi lance. Utbah itu punya penyakit kulit, Pak. Utbah itu punya penyakit kulit. Datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah. Muhammad, ya biasa karena dia orang kafir. Kata Utbah, Muhammad, saya itu punya penyakit. Kata Rasul, buka baju ini. Buka, diludahi sama Rasul. Ternyata apa? Semenjak itu penyakitnya sembuh dan semenjak itu badan Utbah menjadi permanen wangi. Utbah bin Abu Lahab. Jadi kalau berbicara tentang Rasulullah, sekali lagi jangan samakan Rasul dengan manusia. Biasa, karena didesain oleh Allah harus dipilih di antara manusia itu sosok yang sempurna. Tapi, nah ini yang karakter Rasul. Meskipun sesempurna itu, ari kafir kafir. Makanya orang yang paling memusuhi Rasulullah gelarnya Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu bodoh. Abu Jahal itu udah beberapa kali melihat mukjizat Rasul. Dia pernah melihat rembulan dibelah di tangan Rasul. Ini Abu Lahab, Abu Jahal. Dia itu sudah menyaksikan beberapa keajaiban yang berkenaan dengan Rasul. Unta bisa bicara di depan Abu Lahab pada Abu Jahal pada saat itu. Ketika Rasul diletakkan di belakangnya. Rasul pernah diletakkan di belakang Abu Jahal. Rasul lagi kecil, kata Abu Jahal, ayo naik. Disimpan di belakang. Itu unta ngomong, nggak mungkin lah. Manusia yang akan dimuliakan oleh Allah menjadi pemimpin diletakkan di belakang kamu. Makanya dia itu abu apa? Jangan. Udah tahu ini Nabi, dia nggak percaya. Hayo ngomongnya teh hada sihrun sihir tapi sihir. Dari mana belajarnya Kanjeng Rasul sihir? Itu pertanyaan. Orang belajar sihir itu ada gurunya. Sementara Rasulullah selama hidup belum punya guru. Tidak pernah punya guru. Baik guru apapun. Rasul itu gurunya hanya satu, yaitu malaikat
Jibril, dan beliau berguru kepada malaikat Jibril mulai usia 40 tahun. Nah, ini sekali lagi kita lagi belajar person Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita tahu ternyata benar Kanjeng Rasulullah itu ahsanan nasi khalqan wa khuluqan, sebaik-baiknya manusia yang pernah diciptakan oleh Allah adalah Baginda Rasul. Oke. Nama Nabi Muhammad itu Pak sakral. Tidak ada nama sesakral Kanjeng Rasul. Ketika saya mengatakan Muhammad, disunahkan sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Pak hadis jelas banyak hadis yang mengatakan cukup dikatakan golongan orang pelit ketika disebut nama Muhammad dia tidak bersolawat. Jadi ketika ada orang yang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebayang baru kita ngomong Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 10 rahmat turun ke kita. 10 rahmat turun ketika kita mengatakan Masya Allah. Dalam riwayat yang lain 10 kesalahan diangkatkan oleh Allah ketika kita bersolawat kepada Nabi. Oke. Dalam kitab Taurat itu Ustaz udah disebutin nama Muhammad? Belum. Tapi disebutnya Nabi di akhir zaman. Sifatnya begini, akhlaknya begini. Itu dalam kitab Taurat. Tapi tidak disebutin apa? Nama. Yang memperkenalkan namanya itu Nabi Isa. Nabi Isa sudah menyebutkan namanya, meskipun dalam kitab Injilnya tidak disebutin. Mereka nanya, siapa sih orang yang mulia ini, orang yang hebat ini yang disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil? Kata Nabi Isa, min ba'di ismu Ahmad. Orang ini bernama siapa? Nah, ini sudah mulai terbuka oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi ternyata Pak, nama Nabi Muhammad, keunggulan Nabi Muhammad itu sudah digunakan oleh orang-orang terdahulu. Bapak baca surah Al-Baqarah ayat 89. Tapi jangan lihat terjemah mual balik. Jadi kalau orang pengen belajar Quran ninggalin terjemah, apa ya? Susah kita mencari kesimpulan yang benar kalau lihat terjemah. Terjemah itu nggak bisa mewakili bagaimana isi Quran. Ya minimal kalau pengen hafal, naon hartina, kakara lihat terjemah. Tapi kalau pengen tahu mana yang terkandung tafsir, bukannya tafsir. Karena tafsir itu sudah dilengkapi dengan hadis, tafsir itu sudah dilengkapi dengan ayat-ayat yang berhubungan, yang munasabah dengan ayat yang tadi, itu baru tafsir. Kalimat dalam surah Al-Baqarah dan ayat 89, wa lamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Ketika orang Yahudi pada saat itu di kota Madinah. Pertanyaannya, Ustaz, nah di kota Madinah loba orang Yahudi di masa Rasul, termasuk orang Nasrani. Ternyata dalam kitab Taurat dan Injil itu disampaikan Nabi yang mulia itu bakal datang dari Madinah. Bakal muncul di mana? Di Madinah. Orang Yahudi dari bermacam-macam negara itu datang ke Madinah nunggu Nabi itu. Cuman masalahnya mereka mengira Nabi yang dilahirkan itu dari orang Yahudi. Ternyata dari orang Arab. Itu yang mereka tidak menolak ke Kanjeng Rasulullah. Oke. Pak, wakanu, ada kalimat ini. Wakanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Ternyata sama. Wakanu, lamun cek orang Sunda di hartian di terjemahkan ini. Wakanu jeung geus aya orang-orang Yahudi min qablu, sebelum Kanjeng Nabi lahir, yastaftihuna, minta pertolongan kepada Allah melalui Kanjeng Nabi. Kumaha caranya Pak? Orang Yahudi itu kalau berperang, zaman dulu kan masanya berperang. Masanya apa? Berperang. Orang Yahudi sedikit, musuhnya banyak. Apa yang dilakukan mereka? Dalam Quran yang tadi, mereka berdoa dengan menyebutkan nama Muhammad. Allahumma sunna alaihim bin nabiyil mab'uts fi akhir zaman. Itu doanya. Ya Allah, menangkan peperangan kami dengan kemuliaan Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Dan Allah menangkan perang pada saat itu yang perang yang dilakukan oleh Yahudi
ketika mereka menyebutkan keagungan siapa? Baca dalam kitab Rahimul Maktum. Yang tadi kan, kitab Rahimul Maktum ini kitab yang berbicara sejarah perjalanan Rasul. Masih awal. Nanti itu di dalam kitab Rahimul Maktum, Rasul berada dalam asuhan Halimah. Pindah ke kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian pindah ke pamannya Abu Thalib. Dan dalam kitab itu bab tentang minta hujan dengan wajah Rasul itu dilakukan oleh Abu Thalib. Jadi sekali lagi nama Muhammad itu sakral. Apa yang dilakukan Abu Thalib? Pada saat itu sudah masa paceklik, tidak turun hujan. Orang-orang datang ke Abu Thalib. Ya Abu Thalib, di kami ini udah lama nggak turun hujan. Di kami ini hujan udah lama, banyak binatang yang sudah mati, tumbuh-tumbuhan kering. Kami pun udah kesulitan air. Maka Abu Thalib pada saat itu bingung pengacaranya, tapi dia melirik anaknya, ponakannya, yang wajahnya itu masya Allah. Akhirnya Nabi Muhammad itu dituntun mendekat ke Ka'bah, kemudian punggungnya ditempelkan dengan Ka'bah, dan dia mengatakan, ya Allah, dengan kemuliaan anak ini turunkan hujan. Ibnu Asakir pada saat itu beliau mengatakan, kami tidak pernah melihat awan pada saat itu, namun tiba-tiba awan hitam datang dan turun hujan di tengah-tengah kami. Makanya kalau Bapak berdoa, lihat hadis tentang berdoa. Gimana? Jangan langsung minta. Rabbana hablana min azwajina, Allahumma rzuqna, minta rezeki, minta turunan, mintanya segala macam. Tapi kata Rasulullah, falyabda bitahmidihi wa tsana'a alaihi. Kalau berdoa itu puji dulu Allah, sanjung dulu Allah. Wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Beres itu baru ternyata sama. Dari dulu itu nama Muhammad itu digunakan dalam berdoa, termasuk hadis tentang perintah berdoa kepada kita itu baca sholawat dulu kalau berdoa itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan gitu? Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ad. Setelah itu Allahumma sholli ala. Baru kata Rasulullah, wa ba'du, setelah kalian baca hamdalah dan sholawat, silahkan kalian minta. Kata para ulama mengomentari hadis yang tadi, doa yang diawali dengan hamdalah dan sholawat berpotensi mustajab di hadapan Allah. Oke, mudah-mudahan makin menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasul, cinta kepada ajarannya. Dan kalau hari ini Ibu, saya tadi berbicara gantengnya Rasul ya, Pak. Kalau Bapak bermimpi dan dalam mimpi itu berjumpa dengan orang yang sempurna, itu Rasul. Bisa nggak kemimpikan Rasul? Sangat bisa. Pengen cara? Sebelum tidur berwudu, minta berdoa. Ya Allah, jumpakan saya dengan Rasul, bersolawat sebanyak mungkin. Kenapa? Karena setan tak dimampukan oleh Allah untuk menyerupai Rasul. Tapi kalau pengen berjumpa, baca dulu kitab Syama'il Muhammadiyah. Karena ada orang, ini ya, ada orang di zaman dulu ngaku jadi nabi. Setelah itu ditanya, kenapa Anda ngaku jadi nabi? Saya itu tadi malam bermimpi dengan Nabi Muhammad, dan dia menyerahkan tongkat kenabian kepada saya. Dalam mimpinya orang itu. Oke. Dan dia pada saat kekeh, tukang ibadah. Dia tukang ibadah. Saya ngaku jadi nabi, dan saya tadi malam mendapatkan tongkat kenabian. Kata Nabi Muhammad, engkau diangkat menjadi nabi yang terakhir. Nah, kata para ulama, oh gitu. Setelah itu ulama ini nanya, seperti apa Nabi Muhammad yang datang dalam mimpimu? Dia pakai gamis berwarna putih, kemudian jenggotnya putih, rambutnya putih. Nah kata beliau, itu setan. Karena Nabi Muhammad itu usia 63 mau meninggal, ubannya itu tidak lebih dari 20 uban. Jadi nu bodas-bodas tadi sama. Setan ya. Sebelum pengen kalau bermimpi, kenali dulu Rasulnya.
Oh bodas janggutna, bodas rambutna. Sana bodas janggutna jeung rambutna da Rasul mah teu kitu. Berapa tadi uban Rasul? Teh usia sabaraha tahun? Sarua jeung bapak-bapak. Betapa menariknya Rasulullah SAW gara 60 tilu ubana karek seberiji. Giginya giginya itu rapi semua. Tidak ada gigi yang tanggal dari Rasulullah. Rapi. Karena Rasul yang mengajarkan kepada kita, jangan makan yang panas, jangan makan yang dingin. Jangan meniup makanan. Coba, itu ajaran Rasul. Jadi kalau kita Rasul itu, aduh ya Allah, benar-benar luar biasa. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita, ya itu Rasulullah SAW masalah. Ustadz, gini Pak, semua sifat yang merujuk kepada kebasyarihan Rasul, awas, jangan disamakan. Umpama gini Pak, Ustadz Rasul itu kan manusia, iya. Kenapa manusia disebut manusia? Ya karena terlahir dari seorang ibu, ada seorang bapak. Setelah itu Rasul makan seperti kita. Makan nggak Pak? Ibu makan nggak? Bapak makan. Rasul minum, kita minum, betul? Kita tidur, Rasul pun tidur. Tapi demi Allah Pak, makan Rasul caranya adalah makan yang terbaik. Minum Rasul adalah minum yang terbaik. Demi Allah, kalaulah tidak ada Rasul, Bapak nggak akan bisa makan yang benar. Ayo nah, kita saya Rasul Pak. Aduh ya Allah, dahar bari jalan-jalan. Ayo nah, kita saya Rasul Pak. Minum, Allah ya kan, sakaya. Ingat tuh Pak, Rasul itu dilahirkan oleh Allah untuk menjadi contoh bagi kita. Rasul itu Masya Allah, Bu, Rasul itu sedikit makan, sedikit tidur. Sedikit makan, sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Komo ya ibu-ibu ya, kau ulin keluar. Dipikirkan tenawan. Ya Allah. Rasul itu sedikit makan dan sedikit tidur. Dan sekali lagi Bu, tata cara makan Rasulullah adalah tata cara makan yang terbaik. Minum Rasul, minum yang terbaik. Rasul punten Pak kalau minum dijadikan 3. 1, 2, 3. Berhenti dulu. Tidak pernah ngambil napas di gelas. Sekali lagi, minum Rasulullah SAW sambil apa? Duduk. Tidur Rasul, tidur yang terbaik. Menghadap kemana? Kiblat. Baringin ke arah badan sebelah mana? Kanan. Pak, Allah mengancam sampai ada hadisnya itu melaknat orang yang tertidur telungkup. Naon ngaranna tenang kuban? Boleh. Jadi ternyata Masya Allah, sekali lagi meskipun Rasul kena sifat basyariah, ternyata sifat basyariah Rasulullah SAW adalah sifat basyariah yang terbaik. Dan nih sedikit lagi nih, Ustadz Ari Rasul pernah salah? Pernah. Tapi kesalahan Rasulullah itu desain dari Allah. Ada gak orang melakukan kesalahan didesain oleh Allah? Apa salah satu kesalahan Rasulullah? Bu, Rasul itu ternyata pernah 1 kali. Catat, berapa kali? 1 kali kesiangan sholat subuh. Ada dalilnya? Ada. Kapan itu? Mungkin pernah saya ceritakan ya. Rasul pada saat itu berjalan dengan para sahabat malam-malam ya, dalam perjalanan. Namun cukup orang kerek istirahat, baru bisa istirahat sekitar jam 1 jam 2. Kata Rasul, ya udah kalian tidur, saya berjaga. Tiba-tiba kan enak atuhnya Rasul berjaga. Tiba-tiba datang misalnya, udah amatnya hari Rasul atau ngaronda apa? Saya baru mau di pesantren nih. Cek teh, barang geus sarare, saya ngaronda. Mal mungkin Pak barangnya sampean mah gitu, Pak. Ternyata Bilal bin Rabah nyamperin Rasulullah, ya Rasulullah, udah aja engkau tidur, saya yang apa? Bener, ya.
Dan Rasul itu ketika beliau tertidur, Rasul itu mual mungkin kaberangan. Kenapa? Karena hati beliau ketika tertidur itu terbuka. Itu rumus para nabi semua. Semua nabi itu ketika matanya tertutup maka hatinya apa? Bangun. Tertidurlah Rasul. Siapa tadi? Bilal berjaga. Tiba-tiba mereka semua rombongan itu kesiangan, Pak. Jam 7:30 kerek naon. Wah, Rasulullah. Nih, perhatikan. Kata Rasulullah, adzan. Jadi punten Pak, lamun kaberangan ge adzan. Dan kade ulah dikanamikeun. Ini bapak kaberangan di iman terus kelumpat ke Masjidul Iman. Habak teh naon? Ternyata Rasul pada saat itu apa? Adzan. Beres adzan, qobliyah heula. Ibu, kalaupun kesiangan tetap naon? Pertanyaannya, Rasul tadi pernah kesiangan? Berapa kali? Kalau kita? Eta. Jadi kesalahan Rasulullah SAW itu desain bagi kita sehingga nanti dalam masalah fikih, Pak, masalah fikih, kumaha lamun sholat dilakukan di luar waktunya. Muncul ayat sholat qadha kata Imam Syafi'i. Meskipun kata imam yang lain itu perlu lihat qadha, yaitu sholat aja. Jelas Pak? Rasul mah sakali salahna. Ari urang? Eta, sampai ya Allah, kau kecapean ya. Ya mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita. Bila salat dan sakit akhir dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang diskusikan? Enggak. Terima kasih Ustaz. Berdasarkan sirah-sirah Nabawiyah dari yang dulu sampai sekarang, ternyata ada kekhususan dari ada dua rasul yang tidak punya bapak. Itu mempunyai kekhususan tersendiri, yaitu Nabi Isa, yang kedua Nabi Muhammad. Nah dari sini mungkin ada pengaruhnya ya. Jadi pengaruh bohong itu lebih diturunkan dari seorang bapak. Apakah betul demikian? Oke. Ada nabi yang soleh ternyata beliau ini adalah orang yang ya, betul. Bu, karakter anak sekali lagi tadi bapak yang menjadi apa namanya? Anak kita ini adalah anak yang, kalau anak kita, semua anak kita rata-rata mendengar. Mereka orang yang tidak pandai untuk mendengar, tapi anak itu pandai untuk meniru. Pandai untuk apa? Meniru. Yang tadi, betul Pak? Salah satu keberhasilan ketika Nabi Ibrahim menyuruh untuk menyembelih anaknya Ismail dan Ismail langsung percaya. Kata Ibrahim begini, "Nek, engkau akan disembelih atas perintah Allah." Kata Ismail gimana? Silakan. Karena Ismail saking yakinnya dengan bapaknya yang tadi bohongnya itu. Nabi Ibrahim kan bohongnya ada alasan banget itu Pak. Syariat itu alasannya. Makanya disatukan dalam Quran ya. Ternyata betul seorang ayah itu yang harus mengatakan apa? Jujur kepada itu desain-desain aja, meskipun nanti akan ada hikmahnya. Seorang orang yang hebat itu, kata dalam ahli sejarah, orang hebat itu selalu muncul dari orang-orang yang terlahir dari apa? Dalam keterbatasan tergantungan ke seorang bapak, tapi tidak ada keterbatasan ke seorang ibu. Dan ternyata Bu, mohon maaf ya, seorang ibu itu perannya dahsyat banget. Seorang anak dia bisa tangguh menjadi orang hebat tanpa seorang bapak, tapi pun dan orang hebat tidak lahir ketika dia tidak ada seorang ibu. Imam Syafi'i yang terkenal itu Masya Allah usia 10 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun, itu hafal Quran berkat seorang ibu. Imam Bukhari yang hadisnya paling terkenal, itu pun ternyata beliau dididik oleh seorang ibu. Nabi Muhammad menjadi orang hebat, itu pun ada di tangan seorang ibu. Nabi Isa yang ternyata
Jadi makanya ada hadis gini Pak, hancurnya generasi anak kalian ketika perempuan sudah tidak betah di rumah. Mudah-mudahan menjadi ibroh dan pelajaran yang terpatri dalam hati kita. Hati-hati ketika anak kita sudah tidak betah di rumah. Itu cikal bakal kehancuran generasi umat Islam. Cekap kurang sarapan.